Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ramadhani Mukti ingin menampilkan hasil kerja saya yang berjudul Pemikiran Politik Islam Modernisme Klasik. Setiap zaman memiliki sejarah yang berbeda, pemikiran-pemikiran yang berbeda, dan tokoh-tokoh yang berbeda jua. Islam diklaim sebagai agama yang komprehensif baik dari kalangan intern maupun kalangan ekstern. Bahkan orientalis sekalipun juga mempunyai cerita tersendiri dalam sejarah ketatanegaraannya. Bermula sejak Nabi telah memiliki konsep dasar dalam bernegara, terbukti dengan adanya penyebutan dalam sejarah yaitu adanya negara Madinah yang dianggap merupakan praktek bernegara pertama yang dilakukan oleh Nabi. Dengan konsep di dalamnya antara lain nilai-nilai hak asasi manusia serta penanaman sikap tenggang rasa atau typos liro antar sama umat beragama, karena pada saat itu umat Yahudi juga berdampingan dengan umat Islam di Madinah. Dalam Al-Quran sendiri tidak ditemukan adanya petunjuk eksplisit pada ayat-ayatnya mengenai tata cara bernegara dalam Islam, melainkan hanya melalui penyebutan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah mencatat bahwa dunia politik bukan hanya dimulai sejak turunnya Islam, namun jauh sebelum itu dalam kisah nabi-nabi terdahulu. Ahmad Al-Usairi, Sejarah Islam sejak zaman Nabi Adam hingga abad 20, Jakarta, Akbar Media, Ika Sarana 2003, halaman 26. Nabi Ibrahim hidup antara tahun 1700 sampai 2000 sebelum Masehi pada peradaban orang-orang Sumeria. Manusia sudah mengenal sistem pemerintahan seperti zaman Nabi Ibrahim dengan rajanya Namrud yang terkenal zalim. 14 abad sudah Islam bertahan sebagai agama yang dipegang di daerah Jazirah Arab. Tentunya bukan merupakan waktu yang singkat, dan seiring waktu yang terus berputar, segala permasalahan yang belum terjamah oleh sejarah-sejarah Islam sebelumnya menjadi sebuah problematika dalam kehidupan dan terdesak untuk dilegitimasikan oleh Islam. Maka muncul para pemikir yang handal serta menegaskan konsep pemikirannya, dan sampailah kepada kita buah tangan dari mereka, siap dikaji ulang serta siap untuk diperbarui oleh kita melihat dari situasi dan kondisi kita saat ini. Era klasik dan pertengahan dimulai dengan masa Khulafaur Rasyidin. Di masa Nabi, konsep bernegara dikenal dengan negara Madinah. Corak praktek dalam bernegara belum memiliki teori-teori yang utuh, maka dari itu mekanisme penggantian khalifah pun berubah-ubah. Dari masa Abu Bakar pada Umar dengan cara wasiat, Umar kepada Utsman dengan cara tim formatur, Utsman kepada Ali dengan cara aklamasi. Setelah itu akhirnya kekuasaan Islam diambil alih oleh Muawiyah dan mengawali sistem monarki dalam pemerintahan. Pada masa Khalifah Abbasiyah merupakan awal ilmu pengetahuan berkembang pesat dan kebebasan berpikir yang diberikan pemerintah. Para ahli ilmu mulai bermunculan termasuk para pemikir politik. Menurut Az-Zumardi Azra dalam bukunya Al-Mawardi memberikan gambaran ideal mengenai kekhalifahan. Namun diklaim bahwa para pemikir ini sama sekali tidak membuat sistem politik atau garis-garis besar aturan pemerintahan yang komprehensif, melainkan sekedar membuat gambaran ideal moral bagi para penguasa dan kekuasaannya. Diawali dengan pemikiran mengenai proses terbentuknya negara, para ahli mendominasikan pemikiran dari alam pikiran Yunani bahwa manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain guna memenuhi hajat dalam kehidupan. Membentuk regenerasi manusia pada satu komunitas, namun juga untuk mengingatkan manusia kepada Allah, bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, karenanya saling membutuhkan. Pemikiran politik Islam era klasik, periode dan karakteristika klasik dalam peradaban Islam merujuk pada tahun 650 sampai 1250 Masehi atau lebih tepatnya era Nabi Muhammad hingga era dinasti Abbasiyah. Sejarawan kemudian membagi abad klasik menjadi dua periode. Periode yang pertama adalah abad kemajuan yang dimulai pada 650 sampai 1000 Masehi. Sebuah era yang diwarnai dengan penaklukan, perluasan wilayah kekuasaan, integrasi dan konsolidasi kekuatan politik Islam, dan abad keemasan dalam Islam. Periode kedua disebut sebagai era disintegrasi politik Islam yang dimulai pada 1000 sampai 1250 Masehi. Era ini sudah bermula menjelang berakhirnya dinasti Umayyah dan memuncak pada dinasti Abbasiyah. Pada saat itu, institusi politik kekhalifahan mengalami degradasi kepercayaan publik dan berakhir kepada wilayah pinggiran atau daerah yang memilih untuk mendirikan dinasti sendiri secara terpisah dari kekuatan pusat.
Pada saat permulaan Islam, era Nabi dan Khulafaur Rasyidin hingga masa dinasti Umayyah 661 sampai 750, pemikiran yang berkaitan dengan politik Islam belum begitu kuat muncul di kalangan kaum intelektual Islam. Salah satu faktor penyebab adalah fokus dinasti Umayyah yang lebih banyak berorientasi pada pengembangan kekuasaan. Pada masa dinasti Abbasiyah, pemikiran politik Islam mulai dikembangkan oleh sejumlah intelektual Islam seiring dengan prestasi intelektual dinasti Abbasiyah yang berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Salah satu ciri utama dari pemikiran politik Islam di era klasik adalah kentalnya pengaruh pemikiran dari para filsuf Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles. Kendatipun kualitas pengaruh itu tidak sama antara satu pemikir dengan pemikir lainnya. Hal ini terlihat dari bagaimana para pemikir Islam ketika merumuskan pemikiran tentang negara dan pemerintahan yang lebih menonjolkan aspek logika daripada aspek agama, meskipun mereka tetap memasukkan nilai-nilai yang berasal dari ajaran Islam. Dalam teori politiknya, Plato menyatakan bahwa manusia secara individu tidak mungkin dapat memenuhi seluruh kepentingan hidupnya secara sendiri. Karena itu diperlukan kerjasama dan kesatuan antara individu. Sebagai makhluk rasional dan sosial, kerjasama tersebut melahirkan sebuah ikatan yang semakin kuat dan berujung pada terbentuknya institusi negara. Teori ini kemudian diadopsi para pemikir politik Islam sebagai konstruksi filosofis terbentuknya negara. Ciri terbentuknya dari pemikiran politik Islam era klasik adalah tidak dipersoalkan kedudukan agama dan negara, apakah terintegrasi atau terpisah. Perdebatan yang terjadi pada masa ini hanya berkisar pada wajibnya pendirian sebuah negara, cara pengangkatan jabatan kepala negara dan syarat-syarat kepala negara. Selain itu, pemikiran politik yang berkembang pada era klasik lebih banyak berpijak pada kondisi nyata sosial politik. Pemikiran mereka lebih banyak dilahirkan sebagai respon terhadap kondisi sosial politik yang terjadi. Bahkan ada yang mendasari gagasannya pada pemberian legitimasi pada sistem pemerintahan yang ada atau mempertahankan status quo bagi kepentingan penguasa baru, kemudian menawarkan saran-saran perbaikan dan reformasi. Hanya ini tampilan video dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.